Kami dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami di sini ingin membacakan biografi dan sejarah Imam Malik bin Anas. Imam Malik lahir dengan nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Hutair bin Amr bin Haris al-Asbahi. Ibunya bernama Aliyah bin Syuraq al-Azdiyah. Imam Malik dilahirkan di Madinah al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Bin Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 Hijriah." Dan inilah riwayat yang paling besar menurut Al-Sam'i bin Ibnu Fahrun. Imam Malik menikah dengan seorang istri yang melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan yang bernama Fatimah yang mendapat julukan al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Imam Malik berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Diketahui tanah asal leluhur dari Imam Malik adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakek Imam Malik yang bernama Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Ayahnya Imam Malik yang bernama Anas bin Malik. Ayah Imam Malik yang dimaksud di sini bukan Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Ayahnya merupakan pekerja keras dan mandiri. Keulamaan Anas bin Malik tidak menghalangi untuk bekerja sebagai pembuat anak panah. Ia dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang hadis dan fikih. Ayah Imam Malik diceritakan memiliki cacat fisik, tapi dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup mandiri tanpa bergantung kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Hal itu karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya yang dikenal sebagai ulama di kota Madinah. Beliau juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab al-Juhri, Abu Jinad, Hashim bin Urwa, Yahya bin Said al-Ansari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz, dan Imam Ja'far as-Siddiq. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan dalam dunia pendidikan. Bahkan tidak kurang 4 orang Khalifah Umar dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun, Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun pernah jadi muridnya. Bahkan ulama-ulama besar yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menjadi murid dari Imam Malik.
Diriwayatkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al-Muwatta, yang kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis pilihan. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al-Muwatta tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al-Mansur. Hal ini sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad. Adapun sanksinya yaitu mengumpulkan hadis dan kemudian membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Tetapi yang terkenal hanya 20 buah dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi Al-Masmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber-sumber hadis itu ada 7, yaitu Al-Kutub As-Sittah ditambah Al-Muttah. Ada pula ulama yang menetapkan Sunnah Ad-Damiri sebagai ganti Al-Muttah. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibnu Hem berkata, Al-Muttah adalah kitab tentang fikih dan hadis. Aku belum mengetahui bandingannya. Hadis-hadis yang berpendapat bahwa Al-Muttah tidak semuanya musnad. Ada yang mursal, mudlal, dan munakhi. Sebagai ulama menghitungkan berjumlah 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in. Di samping itu ada 61 hadis tanpa penyandera, hanya dikatakan telah sampai kepadaku dan dari orang kepercayaan. Tetapi hadis-hadis tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Karena itu Ibnu Abdil Bar An-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memustahilkan hadis-hadis mursal, muttaqi, dan muthal yang terdapat dalam Muthal Malik. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'aiman al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Sa'id Al-Maqburi, dan Humaid At-Tawil. Muridnya yang paling akhir adalah Huzafah As-Sahmi Al-Ansari. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali, di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti Al-Auza'i, At-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij, dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapun yang belajar darinya seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Mahdi, Al-Qathan, dan Abi Ishaq. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab Maliki sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, qiyas, dan al-maslahah al-mursal, atau kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu.
Imam Malik wafat. Imam Malik disebutkan bahwa menjelang wafatnya selama 7 tahun ia tak pernah lagi mengunjungi Masjid Nabawi karena masalah sering buang air kecil. Tak lama setelah itu, ulama besar ini akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau tahun 795 Masehi di hari Rabu. Pengaruhnya yang besar di Madinah membuat ribuan orang melayat memberikan penghormatan terakhir. Bahkan gubernur Madinah saat itu yakni Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi menjadi imam saat menyolati jenazahnya. Imam Malik kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Seluruh muridnya bahkan turut mengantarnya hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.